Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Tuhan ngomong gini, ini kasih setia Tuhan nih. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Inilah satu lagi ya, kesetiaan Tuhan yang kita harus nyanyikan sepanjang hidup kita. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Tuhan itu Tuhan selama-lamanya. Bukan cuma Tuhan di hari Minggu. Tuhan itu yang empunya segalanya, langit dan bumi. Bukan cuma 10%. Kita mau ngomongin persembahan ya, mau ngomongin keuangan. 100% itu punyanya Tuhan. Ngomongin gaji, 100% itu punyanya Tuhan. Tapi kan katanya 10% aja udah cukup. 10% kita bawa, kita kasih ke Tuhan. Tapi 90%-nya kita kelola buat Tuhan. Bukan 90%-nya terserah kita. Sama waktu pun begitu. Kita ke gereja sekarang, hari Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu punyanya Tuhan. Kita tuh cuman pengelola aja. Apakah kita udah menjadi pengelola yang bertanggung jawab? Tuhan udah pasti setia. Tapi kita gimana? Have we been responsible with our 90%? So good our God. He said just 10% I'll take care. But 90% you take care for me. How amazing. How amazing. Masih dalam topik opung. Bagi yang pasti semua udah tahu lah kalau kita masih dalam sedikit sedih gitu ya. Bingung juga kenapa nenek-nenek umur 89 tahun pulang ke rumah bapak sedihnya lama banget. Opung itu semuanya buat Tuhan. Waktunya, uangnya, sisa makanannya buat pelayanan. Kadang-kadang aku suka malu, ayam tuh udah dicabik-cabik. Ini ambil-ambil, kasih buat susternya dia, kasih buat supirnya dia. Ngapain Pung, itu kan udah bekas saya makan. 90%-nya semua opung pertanggungjawabkan, tidak ada yang sia-sia. Semuanya buat Tuhan. Yuk, kita juga gitu. Akhirnya pas masa hidupnya, 3 minggu yang lalu kan opung tiba-tiba kritis tuh. Mama sama Dedi udah sedih banget. Aku cuma bilang ke Mama sama Dedi gini, Mah, pilihannya cuma 2 dan dua-duanya tuh happy ending. Either opung pulang ke rumah kita atau opung pulang ke rumah Bapak. Dua-duanya tuh happy ending. Itulah hidup kita sama Tuhan gitu loh. Either way it's happy ending. Don't worry gitu. He said he will sustain us. Menanggung kita, sustain us, memberikan kita kekuatan untuk terus. Jadi yuk kita bertanggung jawab sama 90% aja. Jangan bangga deh kalau sama 10%. Kita bisa lebih kok buat Tuhan. Pasti there's more that we can give to God. Amin. Oke, yuk kita berdoa. Thank you Lord. Every praise belong to you Lord. You are our God, you are our Savior Tuhan. Semua pujian, semua penyembahan Tuhan, semuanya Tuhan. All of I am Tuhan belong to you Tuhan. 100% untuk Engkau Tuhan. Kita mau menjadi hamba Tuhan yang benar Tuhan. Dimanapun kita berada Tuhan. Dari hari Minggu sampai hari Minggu lagi Tuhan. 24 jam Tuhan milik-Mu Tuhan. Help us Tuhan supaya kita bisa benar-benar Tuhan. Gak merasa kitalah pemiliknya dan terserah kita Tuhan. Tapi mengerti posisi kita sebagai pengelola Tuhan. Mengerti posisi kita sebagai hamba Tuhan Tuhan. We want to dedicate our life to you Lord. We want to dedicate our church to you Lord. We want to dedicate our finances to you Lord. May all glory, all praise belongs to you alone. Our God, our Savior, Jesus. Amen. Bukan dengan kekuatanku,
dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari naikkan syukur ini. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku.
Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam. Sing to you, Lord. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh, ku percaya ku aman dalam-Mu. Thank you Lord. Pengharapan adalah di dalam Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kalau benar-benar Tuhan Engkau buka lagi rahasia kerajaan itu Tuhan. Kami mau memperkatakan pada pagi hari ini sesuai dengan pujian kami, bahwa harapan kami semua hanyalah di dalam Yesus. Dan Yesus adalah firman. Berbicara Yesus, karena kami mau melihat pengharapan yang berkelimpahan, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Berbicaralah Yesus kepada masing-masing kami semua di ruangan ini, baik juga yang sedang online, terutama juga untuk hamba-Mu ini Tuhan. Kosongkan diriku, biar hanya Engkau Yesus saja yang berbicara langsung, tepat di dalam mata hati kami semua. Terangkan mata hati kami Tuhan, terangkan mata hati kami untuk dapat melihat pengharapan di dalam Engkau. Kita semua yang percaya katakan amin. Shalom, shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus luar biasa. Kayaknya God is good, God is good. Apapun yang terjadi saya mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik, amat sangat baik. Seperti tadi dikatakan bahwa tak berkesudahan. Kasih setianya, rahmatnya setiap pagi selalu baru. Ini pengharapan Bapak Ibu. Masih pada tema The Living Hope. Kebetulan saya mendapat giliran terakhir. Saya akan mengkonklusikan dengan berbagai revelation yang sangat luar biasa. God is good. Setiap pembicara diberikan pewahyuan yang luar biasa. Pada suar diberikan bahwa puji-pujian yuk. Hidup kita apakah menjadi puji-pujian? That's so good. Belum lagi semua pembicara-pembicara yang 2024 is not easy. Bukan nakut-nakutin. Kalau secara dunia semakin kita baca beritanya, is not an easy years. Tapi disinilah pengharapan Tuhan akan berkilauan. Amin, amin. Firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 itu yang saya ambil untuk tema di bulan ini. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh
harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kita katakan amin untuk firman ini. Amin. Inilah arti daripada pengharapan. Pengharapan itu kemarin Bung Jo bilang it's so good ya, bahwa pengharapan itu adalah when we are in his plan. Betul ya? Kalau di dalam rencana kita itu keinginan. Jadi di dalam firman ini ditekankan lagi bahwa mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan. Itu aja bagian kita untuk benar-benar dapat melihat bahwa hidup ini adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Mengapa penting sekali di dalam hidup ini sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam firman untuk mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Ada dua hal yang saya mau ingatkan. Tetapi biarlah ini menjadi ketetapan, keteguhan bagi kita. Kenapa kita itu harus mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Hal yang pertama adalah karena Dia mengasihi kita. He loves us more than anything. Renungkan lagi bagaimana Tuhan itu mengasihi kita lebih dari kita mengasihi diri kita, lebih dari kita mengasihi mungkin sekeliling kita, suami kita, anak kita, keluarga kita, atau mengasihi whatever that we have, atau mengasihi keadaan kita, atau mengasihi hobi kita. He loves us more than anything. Tadi bagus banget tuh persembahannya Tanya. Thank you Tan. Saya sangat diberkati. Kalau kita benar-benar kagum sama kasih setia Tuhan, kita gak bakal andalin apa-apa kok. Kita tidak akan andalkan apa-apa. Jadi and the most important thing, saya mau mengingatkan lagi bahwa harta yang terindah selain kita tahu Dia mengasihi kita, ada satu harta yang terindah. He love us dalam keadaan apapun. Saking Dia mengasihi kita, Dia memberikan putranya yang kudus, Yesus. Ini dia harta yang terindah Bapak Ibu. Karya keselamatannya. Mungkin pagi ini you started the day dengan pikir, aku tuh punya apa ya? Hidupku begini-begini aja. Saya percaya semua di ruangan ini adalah orang-orang yang benar-benar percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kalau memang pada pagi hari ini belum menerima Tuhan, belum tahu mau kemana, lakukan, jangan sia-siakan waktu. Bahwa untuk melihat pengharapan, untuk memperoleh hidup yang kekal adalah menerima Yesus yang mati untuk kita, menebus kita, membayar kita, dan menyelesaikan semua dosa-dosa kita. Ini dia harta yang terindah. Ambil bagian untuk pagi ini. Baik yang di online juga. Ambil bagian. Mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu dulu. Itu harta yang terindah. Jadi semua kegalauan kita, semua merasa ketidaklayakan kita tuh terbayar. Kalau kita tahu bahwa harta terindah kita itu adalah Dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu, bahkan Dia memberikan putranya yang kudus untuk kita. Ini karya keselamatan Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan di 1 Yohanes 4 ayat 10, kenapa kita harus benar-benar mengasihi Tuhan? Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ini dia pengharapan yang kuat. Gak ada lagi.
nggak ada lagi, masih pada topik opung gitu. Amin, saya selalu bilang ke Kameda, I know it's hard, tapi look at, benar-benar berharga, benar-benar pesta pora, benar-benar sukacita yang penuh gitu. Kalau memang anak Tuhan yang percaya kepada Yesus dipanggil. Karena this is life after this is wow. Wow banget, wow banget. Jadi apalagi yang perlu kita andalkan? Yang perlu kita andalkan adalah keselamatan kita. Dia yang menyelesaikan semuanya. Ini adalah hal yang terpenting. Satu, dia mengasihi kita. Katakan kepada kanan kiri, Jesus love you. Jesus love you. Jesus love you. Mungkin tadi ada yang galau pagi ini ya. Adalah, saya juga sering galau. Tapi mari, jangan hilangkan kegirangan akan karya keselamatan. Harta yang terindah. Harta yang terindah. Hal yang kedua, mengapa kita harus mengandalkan dan menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan? Karena Dia mengenal kita. Dia mengenal kita lebih daripada diri kita sendiri. Firman Tuhan dikatakan kepada Nabi Yeremia. Tuhan berkata begini, Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini perkataan bukan untuk Nabi Yeremia saja. Ini perkataan untuk kita semua. Bahwa Tuhan sudah mengenal sebelum kita ada di kandungan. Tuhan sudah menguduskan kita. Bahkan Tuhan sudah menetapkan kita mau jadi apa. That's the calling, that's the purpose. Jadi it's so important kita itu benar-benar berada di dalam panggilan Tuhan. Karena apabila kita berada di panggilannya, di dalam tujuannya, saya mau meripit lagi apa yang Bung Jo katakan, pasti ada pengharapan. Pasti. Kenapa kita kadang-kadang ngek-ngok nggak bisa lihat pengharapan. Katanya masa depan yang penuh dengan harapan. Rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Tapi kok hidup saya ngek-ngok ya. Mungkin, yuk luruskan lagi. Nggak ada yang terlambat dalam Tuhan. Tidak ada yang terlambat. Kita semua ini adalah manusia-manusia yang broken. Jauh dari kesempurnaan. We are all broken. He knows our brokenness, Bapak Ibu. Dia ngerti banget. Dia ngerti banget semua kehancuran, kelemahan. Karena dia mengenal kita sebelum kita di kandungan. Jadi every detail itu dia tahu. Nggak usah pura-pura kalau sama Tuhan. Betul nggak? Saya ngelepas anak saya ya di luar negeri. Apalagi ya ngeri-ngeri sedap kan. Terus saya cuma ngomong gini. Yang satu laki apartemen sendiri. Cewek juga sendiri. Terutama yang laki ya. Perempuan juga sih. Tapi saya cuma tiba-tiba saya cuma got like this. Bang, kamu kan apartemen sendiri ya. Umur 20 nih. You know Kefas lah. Saya cuma bilang gini. Ya mungkin kamu bisa berbohong sama mama. Bagaimana Kev? Ya mam, yes mam. Dia paling bulat tuh kalau saya telepon. Kamu jangan gini. Yes mam. Aduh mantep banget deh. Tapi saya cuma bilang gini. You can lie to me probably. I don't know. Kamu adalah orang yang punya hubungan dengan Tuhan. But God knows your detail. Aduh mah katanya. Iyalah. I don't know, probably dia ngomong yes mom but in his thought. Iya dong, kita hanya bisa give it everything to the Lord gitu. Jadi saya selalu ingatkan, you can I don't know what you do. Bener gak?
Anak saya tuh sering, dia terlalu, kalau saya tuh Kefas itu terlalu transparan. Jadi saya sering takut banget. Selalu transparan. You know this. Lagi ngapain, misalkan nih, ini kan hal sepele ya. Cuman saya tuh kayak, aduh bang jaga dong, jaga kekudusan, jangan ini nih. Lagi ngapain, simple sih sebenarnya. Lagi di gym, biasa. Ngelihat kucing-kucing, dia kalau bilang cewek kucing. Aduh, gimana gak deg-degan ya? Lagi di gym mah, berjam, lama sekali sayang. Biasa ngelihat kucing-kucing. Terus tinggal sendiri gitu, gimana sih Tuhan? Saya bilang bagus, GBI Kenisa seluruh jemaat selalu mendoakan ya. Bener loh, kita hanya butuh doa kan? Bener gak? Takut loh, tapi ini dia saya bilang God knows your detail. You can lie to me, but He knows. Yuk kembali lagi bahwa dia itu adalah our God. He is the God of all. Dia itu adalah Tuhan kita dalam segala musim, segala masa, segala keadaan. Makanya dibilang adalah Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak, Allah Yakub. Menarik kan? Kenapa Allah Yakub? Yakub tuh penipu loh, manipulasi loh. Ambil kesulungan. Paling enak diganti Allah Israel waktu dia udah berubah menjadi pemenang karena bersama Tuhan. Bener gak? Tapi tetap dipakai loh Allah penipu gitu. Jadi this the meaning adalah apapun keadaan kita, even kita sedang jauh, kita lagi ngaco, kita lagi bener, kita lagi whatever, He is the God of all. Mau kita menang tidak menang harusnya kan dibilang Allah Israel juga dong, udah menang. Artinya Israel itu kan Allah berperang bersama dengan kita gitu. Tapi dipakai begini, jadi pagi hari ini saya mau mengingatkan lagi gitu. Bahwa dia mengenal kita. Dia mengenal our brokenness. But ada satu hal, dia mengenal kita. Jangan menjauh dari Tuhan Bapak Ibu. Jangan menjauh dari Tuhan. Di Yeremia itu di atasnya dikatakan bahwa Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. It is okay, we are broken now. Enggak apa-apa kita belum sanggup. Enggak apa-apa kita masih lemah. Tapi satu hal yang terpenting, jangan menjauh dari Tuhan Bapak Ibu. He is the God of all. Ini dia alasan yang terutama mengapa kita harus mengandalkan Dia, menaruh pengharapan. Karena Dia mengasihi kita dan Dia mengenal kita. Percayalah, apapun keadaan Bapak Ibu di awal tahun 2024 ini, Dia tetap Tuhan kita. Dia tetap Tuhan kita. Percaya aja. Percayalah, iman. Iman itu adalah dasar, esensi, modal. Ya enggak? Percaya saja, percaya saja. Taruh pengharapan, andalkan, jangan jauh dari Tuhan. Kalau sedang diproses, prosesnya nggak enak, percaya. Saya juga nggak suka sebenarnya diproses. Tetapi kalau diproses jangan menjauh dari Tuhan. Oleh sebab itu di ayat 8 dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Saya mau mengelaborate lagi arti mengandalkan Tuhan, kita harus tertanam. Tertanam itu nggak enak. Dikubur nggak nyaman, nggak bisa bergerak, iya kan? Dimatikan, dikosongkan, selfless. Kalimat saya tuh selalu selfless itu di
end of me. You and me and. Gitu kan. The end of me. Dikosongkan. Ini dia ditanam. Arti ditanam itu kenapa harus ditanam? Karena waktu kita dikosongkan melalui proses-proses hidup kita, itu akhirnya akunya berkurang, Yesusnya bertambah, keserupaan Kristus. Jadi definisi di dalam ayat ini yang dikatakan bahwa ia seperti pohon yang ditanam. Ditanam itu adalah tertanam di dalam firman. Matikan dirimu, berubah seperti Yesus. Ini adalah buah pengenalan kita dengan firman. Bisa dikatakan bahwa kita suka firman dan kita mau melakukan firman dari buahnya. Dari buahnya, dan buah itu terlihat dari perubahan kita, Bapak Ibu. Perubahan. Tanaman itu harus tertanam supaya akhirnya ada akar ya. Makanya dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya di tepi aliran di tepi batang air. Jadi akar itu adalah fungsinya supaya kita tanaman itu bertahan dari goncangan kan. Kalau ada angin, ada badai, ada apa, tanaman itu tetap tegak. Tanaman itu tetap bertumbuh. Yang namanya akar nggak kelihatan di dalam. Makanya tapi fungsinya luar biasa. Akar itu berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Untuk menjadi tempat masuknya mineral-mineral ke seluruh tanaman sehingga memberikan kehidupan. Itu fungsinya akar. Nah ini dia. Akar itu ada gak sih kalau kita taruh biji apel terus tiba-tiba besok bangun tiba-tiba udah berakar banyak banget. Enggak ada ya. Yang namanya akar itu tidak ada yang instan. Butuh waktu. Jadi kalau dibilang aku ditanam, tiba-tiba enggak ada akarnya, bohong. Karena kalau dia ditanam, dia enggak ada akarnya, dia pasti goyah. Pasti goyah. Dan akar itu di dalam. Jadi satu hal yang terpenting kalau kita bilang kita mau tertanam, kita mau menghidupi firman, kita mau bergaul akrab mengenal Tuhan, kalau lagi diproses jangan lari-lari. Ini dia mengandalkan Tuhan. Saya percaya banget bahwa Tuhan itu mengasihi kita semua. Oleh sebab itu Dia suka banget proses dan bentuk kita. Sebagai anak-anak Tuhan kalau lagi diproses, kalau memang mau punya cabang yang kuat, kalau mau diubahkan dan akhirnya mempunyai keserupaan Kristus, yuk jangan lari, gak enak. Enggak enak. Karena kalau tanpa akar yang kuat seperti di Matius 13 ayat 21 dikatakan tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Ada penindasan, ada ketidaknyamanan, penganiayaan, orang itu pun segera murtad. Serem ya. Tahu firman loh. Tahu firman. Tapi karena gak nyaman, aduh jadi kalau senang sama Tuhan, mengasihi Tuhan tuh bukan waktu diberkatin saja. Kedewasaan kita ini terbukti pada saat kita mengalami pencobaan, mengalami kesesakan, mengalami tekanan. Itu pendewasaan, kedewasaan. Kalau cuma diberkatin, terus anak berhasil, haleluya puji Tuhan. B aja. Tapi memang kita tuh memang diproses karena dia bilang firman Tuhan aja bilang bahwa kita tuh harus berakar dulu. Berakarnya di dalam apa? Akar itu dalam ya. Jangan salah-salah pilih akar loh.
Ada juga akar pahit, akar geram. Tapi di sini di firman Tuhan katakan bahwa kalau kita mau kepenuhan Kristus, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Efesus 3 ayat 17. Ini dia artinya tertanam dan berakar. Tanam di tanah yang benar, yaitu di dalam firman, di dalam Yesus. Plus berakarnya bukan berakar karena keadaan. Kalau berakar karena berkat juga salah loh. Begitu Tuhan gak berkatin kita langsung kita kabur. Betul gak? Berakar karena kasih Kristus. Dan ini butuh proses. Tertanam selalu dibilang ya, tertanam itu bukan enak. Diem gitu. Tapi Tuhan aku mau kesini gak boleh. Tapi Tuhan aku gak mau. Ayo. Itu namanya tertanam. Dan gak pernah ada yang namanya tertanam berakar itu ketok magic. Kapan tuh kemarin saya lagi ngobrol sama Shirley sama Robert ya. Aduh sis, coba kalau bisa ketok magic ya. Ketawa kita. Proses yang kita lewatin. Saya punya pergumulan yang sama. Aduh kalau bisa ketok magic enak. Enggak, saya gak mau ketok magic. Saya bilang gitu. Soalnya ketok magic tuh ternyata cuma depannya, oven apa sih? Depan-depannya aja ya. Selang waktu berjalan penyot lagi, apa lagi, no. Yang namanya tertanam itu adalah benar-benar kuat di dalam. Sehingga tetap teguh. Apa artinya berakar? Tetap teguh dipersatukan dengan Dia. Semakin bergantung kepada Dia, semakin bergantung kepada firman, sekalipun dalam keadaan yang tidak nyaman. Tetap teguh, tapi aku mau begini. Enggak katanya Tuhan. Harus. Tapi aku gak mau ngampunin. Itu paling sering kan. Saya juga lagi dilatih. Ampun deh. Saya ngomong begini bukan berarti saya udah sempurna ya. It's remind myself. Tanam. Tapi saya begini. Ayo. Kolose 2 ayat 7 katakan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh. Dalam iman yang diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini maksudnya gini, waktu dikatakan mengenai keteguhan dia ngomongin hati. Karena benar akar itu is talk about inner. Benar gak? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi sebenarnya kalau kita mau teguh, strong gitu ya katanya, strong, be strong ya sis. Enak aja ngomong gitu kan ya. Sakit nih, sakitnya di sini, ya nggak apa-apa. Ayo, tanam lagi akar, kasih, gitu ya. Bener nggak? Jadi, tapi dia ngomongin hati, karena yang paling pentingnya itu kalau kita mau bercabang itu dari dalam. Dari dalam, makanya jaga. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Sama aja kalau akarnya itu memberikan air semua tiba-tiba. Nah inilah yang terjadi. Bahwa pohonnya itu menjadi pohon yang subur, daunnya hijau, tidak pernah layu pada musimnya, apa semua berbuah. Dikatakan di sini bahwa ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Kenapa? Karena sebelum kita lihat daun yang hijau dan buah, tertanam dan berakar itu harus dulu. Setelah tertanam, berakar, dewasa dalam segala masalah,
Daun hijau. Kenapa dibilang daun hijau bukan daun merah? Daun ada warnanya ya. Daun itu kalau sedang hijau, klorofil. Klorofil itu adalah bagian, saya bukan orang biologis sih, mau kasih secara gampang aja. Itu yang melakukan, yang sangat aktif untuk melakukan fotosintesis. Jadi fotosintesis itu adalah ada bagian-bagian karbon dioksida, air dengan bantuan matahari itu akan berubah menjadi glukose. Glukose itu adalah makanan-makanan yang diperlukan tumbuhan. Akan berubah juga menjadi oksigen. Oksigen itu berguna bukan hanya untuk tumbuhan itu, untuk sekeliling. Jadi kalau dibilang daunnya akan hijau dan tidak berhenti berbuah, itu artinya dinikmati dan berdampak. Untuk kita juga berfungsi karena menerima makanan-makanan yang benar. Tapi selain kita berfungsi untuk diri kita menjadi orang-orang yang teguh, kita menjadi orang-orang yang beriman, kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, berkemenangan, melihat pengharapan. Ternyata kita juga memberikan oksigen kepada orang-orang. Jadi daun tetap hijau, tidak berhenti menghasilkan buah, artinya dinikmati dan berdampak. Kenapa disebut lagi daun hijau? Daun hijau itu tumbuh pada waktu musim semi dan summer. Tapi sebelum dia jadi daun hijau, dia lewatin musim-musim yang lain. Ada musim dingin, ada musim fall. But this is the meaning of daun hijau. Don't focus to the season. Nggak usah fokus pada musimnya. Fokus pada buahnya. Buahnya apa tadi? Berubah. Perubahan karakter itulah yang terpenting. Dan yang paling penting kita harus tahu. Yes, aku dalam musim yang gak enak. Tetapi akan ada summertime. Aku lagi kedinginan, lagi gak enak banget, gemeter, tertekan, sakit hati. It is okay. Tapi jangan berkemah ya dalam musim. Itu yang aku bilang, jangan menjauh dari Tuhan. Waktu pada musim yang gak enak, karena aku mau jadi daun yang hijau, yuk berjalan bersama dengan Tuhan. Yuk mendekat, yuk sama-sama berubah. Bertobat. Pertobatan itu adalah perubahan Bapak Ibu. Pertobatan itu perubahan. Opung olive itu adalah, saya kemarin bersaksi ya. Saya kemarin waktu belum buka itu saya renungkan terus ternyata yang paling menarik adalah dia suka banget bertobat. Umurnya 89 ya. Pelayanannya udah luar biasa, dengar firmannya sudah luar biasa tapi tidak ada satupun dia merasa sombong. Sangat rendah hati. Ngomong aja enggak, saya lebih tua, bisa. Saya sudah melakukan ini firman setiap hari saya sudah komat kamit, Zoom setiap hari 3. Gini. Never. Kalau disuruh bertobat, dia bertobat. Sekalipun disuruh sama cucunya loh. Opung gak boleh kayak gitu, Opung tuh gak boleh marah-marah, Opung tuh harus gini sama ini. Oke saya bertobat ya. Ini artinya benar-benar berubah. Berubah, ini yang kita butuhkan untuk kita dapat bisa melihat pengharapan. Saya mengalami hal yang maksudnya saya bersama suami saya tuh ada satu pergumulan yang we go through like almost more than 10 years. 2023 ini saya akhiri dengan manis, puji Tuhan banget. So sweet, God is so good. Bukan berarti masalah selesai ya. Masih ada lagi tapi saya bilang waktu kita lagi mesbah keluarga di akhir tahun, my message is 2023 manis, sangat manis. But sebelum merasakan manis, sebelum si daun ini hijau,
Saya ngelewatin bersama suami dan keluarga musim-musim yang aduhai. Sangat tidak manis. Many things. But at the end konklusi kita begini. Wow, kayaknya gak apa-apa ya gak manis. Mahal harganya ternyata bro. Lebih mahal dari materi kita. Perubahan karakter itu nilainya luar biasa. Ini artinya kekekalan. Saya sampai bilang, I think I'm so blessed I go through pergumulan yang begitu besar. Kehilangan semua, rumah segala apa. Tapi tiba-tiba saya bilang, suami saya dirubahkan, saya dirubahkan. Hal-hal gak tahu ya, saya gak bisa jelaskan, tapi saya percaya kok ini terjadi untuk kita semua dimurnikan. But kalau lagi diproses, tertanam. Yuk, gak apa-apa teriak-teriak ke Tuhan, marah-marah, saya juga berontak. Saya malah pernah loh ada saat berontak, saya bilang gini, kita jadi hitung-hitungan kan. Lord, saya tuh senang banget memberitakan firman-Mu loh. Saya suka banget gini-gini. Why these things happen? Lah, akhirnya larut-larut waktu saya bilang, kenapa mesti hitung-hitungan? Dia udah ngerjakan lebih banyak daripada yang saya lakukan. He loved me and he knows me. Iya kan? Jadi ini dia yang dinamakan untuk benar-benar bisa. Kenapa harus tertanam, kenapa harus berakar sehingga daunnya hijau dan berbuah. Itu adalah nilai dari perubahan karakter. Dan itu mahal. Kadang-kadang kita kehilangan semua yang kita miliki. Bisa. But perubahan karakter itu, marilah kita tabung itu. Karena ini hal-hal kekekalan and this is legacy also for keluarga, anak-anak, orang-orang sekeliling kita. Anak saya bisa lihat banget. Gimana we go through with this. Karena saya mau berkomitmen, nangis-nangis waktu kehilangan rumah, beneran. Saya gak bohong. Anak saya yang paling kecil, itu gak enak banget waktu ngasih tahu. Anak-anak, kita harus berintegritas. Karena this. Jadi legacy ini mahal. Tangisan. But don't worry. Di dalam tangisan malam hari, pagi hari ada sorak-sorai. Haleluya. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi yuk. Saya mau katakan bahwa everything 2024 is not an easy years. Saya bilang suami saya gini, aduh 2024 tuh takut ya. Suami saya udah menyelesaikan karena udah lumayan tua. Dia menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya dan 2024 itu hampir tidak ada kerjaan. Ngeri-ngeri sedap ya. Aku takut loh. Masih ada anak 2 gini, tenang pelornya beres. Kita selalu ingat apa yang Opung Olive bilang. Jangan mengandalkan ke tabungan, jangan mengandalkan ke bisnis fresh. Saya tidak pernah mengandalkan ke investasi saya katanya. Saya mengandalkan kepada sumber berkatnya Tuhan Yesus. Haleluya. Ini dia yang namanya teguh. So we have to welcome 2024 dengan tetap teguh. Tapi kuncinya cuma satu, berakar. Karena ia menjadikan segala-galanya itu baik. Ingat gak waktu Tuhan Yesus itu kasih mukjizat tentang orang yang tuli? Ya gak? Di ayatnya tiba-tiba waktu orang tuli itu sembuh, semua orang bilang begini. Mereka ini ya Markus 7 ayat 37a. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Itu Tuhan Yesus dibilang begitu. Kenapa dia bilang begitu? Karena sebelumnya cara Tuhan Yesus menyembuhkan orang tuli ini aneh banget. Markus 7 ayat 33. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari banyak orang sehingga mereka sendirian. Iya, nih Yesus ya cara nyembuhin orang tuli ya. Memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Lalu tulinya hilang. Disgusting ya. Betul gak? Tapi at the end dia bilang gini.
Ia menjadikan segala-galanya baik. Mungkin Bapak Ibu sedang mengalami hal-hal yang disgusting, males banget, susah banget, enggak bisa. Anak gue gak pernah bertobat, bisnis gue terus-terusan gak pernah untung, nombok-nombok. Istri gue, suami gue terus marah-marah atau apalah, semua deh masalah-masalah dunia. Enggak baik, enggak enak. Tapi Tuhan mau nunjukin di mukjizat ini, sebenarnya gak iseng. Emang bisa aja Yesus langsung bilang tuli, gak jadi tuli. Kuping nyala. Dia nunjukinnya disgusting banget loh. Ngapain sih? Iseng-iseng masukin jari ke telinga, ngeludah, terus masukin lidah. Karena dia mau ngasih tahu, aku akan menjadikan segala sesuatunya baik. Tapi hanya ada satu kunci. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya, yang dipanggil sesuai dengan panggilannya. Are we in his call? Are we in his will? Tuhan punya rencana untuk orang tuli ini, dia mau sembuhin. Tapi mengenai caranya gimana, suka-suka gua dong. Tapi satu hal, dia akan menjadikan segala-galanya yang baik. Jadi saya mau katakan sekali lagi bahwa 2024 ia akan menjadikan segala-galanya yang baik. Percaya saja. Mazmur katakan sebab raja percaya kepada Tuhan dan karena kasih setianya yang maha tinggi ia tidak goyang. Percaya, tetap teguh, segala-galanya baik. Sebab satu hal yang terpenting, kita harus tertanam, kita harus berakar. Kita harus setia di dalam proses yang Tuhan sedang izinkan terjadi. Saya percaya bahwa seluruh jemaat Kenisa adalah jemaat yang kuat dan teguh. Hendaklah batiniah kita diperbaharui oleh roh yang teguh. Apakah roh yang teguh itu? Roh yang tertanam di dalam firman, roh yang mau taat dan melakukan firman. Walaupun gak enak, ayo berubah, ayo bertobat. Karena gak sia-sia pasti daunnya akan hijau. Pasti ada perubahan karakter, pasti ada keserupaan Kristus. Itu adalah tujuan. It is worth it. Ini adalah the meaning of life. Firman Tuhan kemarin yang saya bagikan untuk Opung. Opung itu adalah suatu pribadi yang ngerti tujuan. Ngerti banget. Tujuannya simpel kok, orang kadang-kadang bingung ya. Tujuanku apa sih? Nah ini jawaban buat orang-orang yang lagi mid crisis. Teman-teman saya semua mid crisis, saya juga karena 50 kan. 50 terus anak-anaknya udah di luar negeri atau anak-anaknya udah selesai kerja. Dan kita sebagai orang tua dicuekin. Betul gak? Aduh midlife crisis, decing, nah. Tiba-tiba saya berpikir gini ya. Kalau kita ngerti tujuan hidup kita akan gak akan melewati midlife crisis Bapak Ibu. Karena kita tahu apapun musimnya harus ada perubahan karakter. Tertanam, bercabang, daun hijau, berbuah. Itu aja. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, tetap percaya, tetap teguh. Pengharapan hanya di dalam Yesus. Tetapi satu hal, kalau Yesus lagi proses kita, yuk terus tertanam, yuk terus bercabang dengan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Lord, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Thank you Jesus. Tuhan, hamba berdoa khusus untuk jemaat-Mu yang Kau kasihi. Aku berdoa Tuhan, yes, 2024 is another season. Biarlah kami tetap Tuhan memandang Yesus. You are the source of everything. Kuatkan dan teguhkan seluruh jemaat-Mu ini Tuhan. Biar kami melewatinya benar-benar
dengan ketaatan, dengan kesetiaan, sehingga kami dapat melihat pengharapan di dalam Engkau. Bawa lagi Tuhan, ubahkan lagi kita semua, murnikan lagi Tuhan. Whatever the season Lord, tujuan kita cuma satu, keserupaan Kristus. Thank you for the word. Biarlah firman ini kami mau merenungkan dan kami mau melakukan sekalipun berat Tuhan. Tetapi kami tahu hanya di dalam-Mu kami melihat pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siapa diberkati pada pagi hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih Bu Friska Rorim Pande, sudah menjadi berkat. Bapak Ibu sekalian, minggu ini merupakan minggu yang terakhir di bulan Januari. Amin. Bulan pertama di tahun 2024. Saya mengundang kita untuk betul-betul memasuki tahun 2024 ini dengan kepala kita terangkat ke atas. Kita tahu bahwa kita seperti firman Tuhan dikatakan, kita punya pengharapan di dalam Yesus. Amin. Oleh karena saya mau khusus undang, apabila ada Bapak Ibu sekalian yang ada pergumulan yang perlu dilepaskan. Ada sakit penyakit yang selama ini menjadi pergumulan. Ada pergumulan tentang keluarga, ada pergumulan tentang pekerjaan, apapun pergumulan kita. Mari kita masuk ke bulan Februari dengan tidak membawa lagi pergumulan kita. Hari ini kita mengakhiri tahun bulan Januari dengan tahu bahwa karena itu tema yang kita pilih yang Tuhan kasih adalah tentang pengharapan. Bukan hal yang sembarangan Bapak Ibu sekalian. Tuhan mau kita masuk tahun 2024 dengan pengharapan yang pasti. Bahwa 2024 tujuan kita dinyatakan jelas dalam kehidupan Tuhan. Dan kalau Tuhan punya tujuan, tidak ada yang bisa menggagalkan. Amin. Jadi bukan, tapi yang sering bisa menggagalkan adalah apa? Adalah diri kita sendiri yang bisa menggagalkan akan tujuan Tuhan. Oleh karena Bapak Ibu sekalian, saya mau mengundang kita semua yang ada pergumulan, ada doa, ada sakit penyakit, ada ikatan yang selama ini mengikat kita untuk bisa hidup betul-betul sungguh percaya dan menyerahkan Tuhan, memegang hidup kita dan menjadikan tujuan kehidupan kita. Saya akan berdoa dan kita akan start 2024 ini. Kita lepas landas dan terbang bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Boleh silakan, siapa yang mau maju, saya akan berdoa bersama-sama. Silakan maju ke depan, siapa yang perlu berdoa, perlu ada pergumulan, silakan maju. Kita akan berdoa bersama-sama. Saya percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini. Ini bukan rencana manusia, tapi Tuhan mau memberikan kita satu start yang luar biasa di tahun 2024 ini. Tuhan mau tahun 2024 ini di mana banyak masalah, kita akan terbang di atas masalah ini. Kita akan terbang bersama dengan Tuhan. Kita akan terbang mengatasi semua masalah kita karena kita tahu kekuatan kita bukan tabungan kita. Kekuatan kita bukan bisnis kita. Kekuatan kita bukan akan investasi kita. Tapi kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Kekuatan kita hanya apabila kita melekat sama Tuhan. Masih ada silakan, kalau masih ada silakan Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, thank you God, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak yang baik, gak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Kalau Januari Tuhan kasih kami tema tentang pengharapan. Kami percaya bahwa Tuhan mau kasih tahu kami semua anak-anak di tempat ini bahwa ada pengharapan di dalam Yesus. Karena Yesus sendiri adalah pengharapan itu sendiri. Oleh karena Bapak yang baik, aku berdoa pada hari ini, pagi ini, pergumulan apapun yang kami hadapi, Tuhan, Engkau mengenal. Firman Tuhan katakan, apabila mereka berseru kepadaku, aku akan menjawab dia.
Bapak, aku bersama-sama dengan kekasih-kekasih teman-teman di tempat ini. Baik yang maju maupun yang masih duduk Tuhan. Kami mau berseru kepada Engkau Tuhan. Kami mau berseru kepada Engkau. Yesus, Yesus, Yesus. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Aku berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Pergumulan apapun Tuhan. Aku enggak tahu tapi Engkau mengetahui Tuhan. Aku enggak tahu Tuhan tapi Engkau mengetahui Tuhan. Bahwa pada pagi hari ini ada pelepasan Tuhan, ada pelepasan Tuhan, ada pelepasan Tuhan, ada kemenangan yang Tuhan berikan, ada pelepasan yang Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus, ada pelepasan yang Tuhan berikan, ada kelegaan yang Tuhan berikan, ada kelegaan yang Tuhan berikan, ada pengampunan yang Tuhan berikan, ada kesembuhan yang Tuhan berikan, ada kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Aku percaya Tuhan. Kami masuk tahun 2024 dengan sesuatu yang baru yang Tuhan berikan Bapak. Karena firman Tuhan dikatakan kasih karunia Tuhan baru setiap pagi. Oleh karena Tuhan Yesus kebaikan Tuhan terjadi kepada kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kesulitan kami tinggalkan di belakang. Semua permasalahan kami tinggalkan di belakang. Semua beban kami tinggalkan di belakang Tuhan. Dan kami memulai Tuhan Yesus tahun ini Tuhan. Masuk dalam tahun bulan-bulan Februari dengan pertolongan Tuhan. Dengan pengharapan dalam Engkau. Dengan hidup yang baru. Dan seperti firman Tuhan katakan, kami bertobat, kami minta ampun, dan kami mulai hidup yang baru lagi Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, hidup kami berubah. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Pergi dengan berkat Tuhan. Pergi dengan damai sejahtera Tuhan. Pergi dengan kemenangan. Pergi dengan kasih karunia Tuhan. Tuhan berikan kemenangan. Amin. Oh, God is so good. God is so good. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Mari Bapak sekalian kita akhiri ibadah kita. Hujan deras di luar ya. Jadi sedikit yang banyak yang terhalang mungkin ke gereja. Mari kita beri sama-sama kita akhiri ibadah kita yuk. Bapak yang baik, terima kasih untuk ibadah yang luar biasa. Terima kasih untuk kebaktian yang luar biasa. Pujian penyembahan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih. Engkaulah pengharapan kami. Terima kasih untuk persembahan yang boleh kami bawakan kepada Engkau. Tuhan, uang yang ada pada kami semua milik Tuhan. Semua milik Tuhan, bukan 10%, 100% milik Tuhan. Bapak, kalau kami boleh berdiri sampai hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau kami boleh mendapat pekerjaan, kalau kami punya usaha, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena Tuhan, biarlah kami tidak hitung-hitungan sama Engkau, tapi kami hidup betul-betul melekat sama Engkau aja Tuhan. Everything that we have belongs to you, Lord God. Dan akhirnya Tuhan akan mengatakan, my son, everything that I have belongs to you too. Wow, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Firman Tuhan katakan, apabila kita mengatakan Tuhan, apa yang ada padaku milik Tuhan, maka Tuhan akan mengatakan, anakku, apa yang ada padaku adalah milikmu juga. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih berkati hamba-Mu Ibu Friska Rorimpande. Berkati suami Pak Rey, anak-anak Kesha, Kefas dan Genara. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Pakai lebih heran lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami akan pulang dari tempat ini dengan sukacita. Dengan kemenangan. Dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kami mau terima berkat Tuhan. Mari Bapak sekalian kita angkat tangan. Dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Menangkan 2024 bersama dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Shalom. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Yesusku. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Shalom.